Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Santi Safitri. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai perihal UMKM laundry. Nah, di sini saya memilih objek UMKM laundry yang berada di Jalan Kasuari 3, yaitu laundry ini. Nah, dari laundry ini saya udah berlangganan, saya udah mengenal. Kebetulan saya juga bekerja di dalam laundry ini, jadi saya walaupun saya bekerja belum terlalu lama, tapi saya sudah sedikit mengenal tentang bisnis UMKM ini. Nah, bisnis ini berdiri sejak Juni 2023. Jadi belum terlalu lama, akan tetapi bisnis ini sudah mempunyai pelanggan yang cukup banyak. Nah, di sini dapat dilihat dari perolehan income, dari pemasukan orang-orang yang ingin laundry, orang-orang yang menaruh laundryan itu setiap hari sangat banyak gitu. Di sini terdapat 4 karyawan, yaitu satu bagian antar jemput dan bagian cuci, yang 2 karyawan bagian setrika, dan 1 karyawan lagi bagian packing. Nah, yang menjadi menarik di dalam laundry ini adalah laundry ini menyediakan sistem delivery dan pick up atau antar jemput. Nah, di sini konsumen tidak usah repot-repot keluar untuk menaruh laundryan atau repot-repot untuk menjemput laundryan, mengambil laundryan. Cukup duduk manis di rumah, tinggal WA, pesanan akan datang, atau bagian penjemputan atau pengantaran akan datang untuk menjemput. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah inovasi-inovasi dari UMKM laundry. Bisa kita ketahui, laundry yang pada umumnya adalah kita harus datang, naruh, kita kalau selesai kita ngambil gitu. Nah, di sini tidak, di sini menyediakan jasa delivery dan pick up. Nah, yang menariknya lagi di sini itu gratis jasa pick up dan delivery. Nah, di dalam gratis ini, di dalam kebijakan yang gratis ini, konsumen atau pelanggan merasa diuntungkan, karena kita tidak usah repot-repot untuk keluar rumah atau keluar kos untuk naruh atau ngambil di dalam toko. Nah, akan tetapi di sini memiliki kebijakan-kebijakan. Yang pertama yaitu laundry minimal 3 kilo dan maksimal penjemputan itu 3 km. Nah, yang menjadi pertimbangan di sini adalah laundry sedikit pun dihitung 3 kilo. Akan tetapi menurut saya di sini lebih banyak untungnya. Kenapa begitu? Karena di sini menerapkan kebijakan laundry kiloan minimal 3 kilo, karena satu mesin satu pelanggan. Nah, dalam artian laundry tersebut tidak mencampur aduk baju-baju orang atau pakaian-pakaian orang dengan orang satu dengan satu yang lain gitu. Jadi satu mesin satu pelanggan gitu. Dan gratis antar jemput.
dalam jarak maksimal 3 km dari lokasi laundry tersebut. Nah, di sini banyak diuntungkan karena mengapa? Di sini satu mesin satu pelanggan, karena bisa terjamin oh iya ini pakaian si A nggak terlalu kotor, jadi imbasnya ya dicuci dengan pakaian satu orang gitu, tidak dicampur dengan yang lain. Nah, di sini juga yang menjadi, setelah saya ketahui di sini banyak peminatnya atau banyak pelanggan walaupun belum beroperasi 1 tahun lebih, belum ada, karena baru bulan Juni 2023 mulai buka kan ya, berarti belum ada 1 tahun, tetapi sudah banyak, sungguh-sungguh banyak. Pernah satu harinya itu 200 kg. Nah, masuk 200 kg biasanya hari-hari itu tuh hari-hari weekend, Sabtu Minggu gitu, jadi banyak yang laundry. Nah, keunikan atau yang menjadi nilai plus dari laundry ini, selain menyediakan antar jemput, free antar jemput, yang kedua juga satu mesin satu pelanggan dengan catatan minimal laundry 3 kg, itu laundry kiloan ya. Nah, yang ketiga, di laundry ini juga menyediakan ibaratnya banyak macam, mau laundry express. Nah, untuk dari aspek keuangannya itu, dari harga pengguna jasa laundry itu mulai dari terendah dari 5.000, yaitu untuk segi cuci kering lipat tanpa setrika ya. Nah, untuk cuci komplit, cuci kering setrika, ini harganya yaitu per kilonya adalah 7.000. Nah, untuk cuci kilat selama 6 jam atau 2 jam itu 1 kilonya seharga 15.000, seperti itu. Nah, menurut saya biaya operasionalnya yang rendah karena menggunakan teknologi yang efisien, karena 2 jam sudah bisa mengambil atau 6 jam sudah bisa mengambil, atau yang ekspres 24 jam juga sudah bisa diambil oleh customer atau diantarkan. Nah, potensi pendapatan yang tinggi karena permintaan jasa laundry yang tinggi, mengingat musim-musim sekarang lagi musim hujan, walaupun tidak musim hujan, akan tetapi di lokasi tersebut itu mengandalkan berlokasi di daerah yang strategis, yaitu daerah yang dekat dengan pasar, dekat dengan keramaian. Bisa kita lihat di kota Cikarang ini adalah kota industri yang sangat-sangat sibuk, yaitu ada pabrik yang banyak. Kesimpulannya banyak karyawan-karyawan pabrik, banyak pekerja lah intinya, entah itu pekerja di pasar atau wirausaha atau di pabrik, banyak yang mengandalkan jasa laundry untuk sebagai tujuan mereka untuk mencuci. Selain lebih efisien, lebih efektif, dan lebih puas gitu. Nah, di sini permintaan jasa laundry yang cukup tinggi, apalagi ditambah dengan Nah, selanjutnya ada dari aspek keuangan nih. Aspek keuangan. Harga pengguna jasa laundry ini sebesar sekilonya itu Rp7.000, itu dari laundry yang reguler, yaitu 3 hari baru bisa selesai gitu ya. Untuk dari segi jasa laundry yang ekspres 24 jam itu 1 kilonya 8.500 gitu. Tapi 24 jam itu sudah selesai dan sudah bisa dipakai. Nah, ini menurut saya cukup terjangkau ya, dan cukup umum lah untuk laundry tersebut. Nah, untuk biaya operasionalnya ini
yang rendah karena menggunakan teknologi yang efisien, yaitu menggunakan mesin cuci yang satu pintu yaitu sudah bisa memeras, yaitu satu lagi mesin cuci pengering yang sudah bisa mengeringkan tanpa menjemur secara manual yang mengandalkan sinar matahari. Nah, untuk dari segi keuangan lagi itu potensi pendapatan yang tinggi karena permintaan jasa laundry yang tinggi. Nah, bisa kita ketahui zaman sekarang itu manusia cukup beragam dengan kesibukannya yang berbeda-beda. Ada yang karyawan pabrik, ada yang bekerja sebagai wirausaha atau bekerja sebagai lainnya. Nah, hal tersebut bisa kita lihat bisa mempengaruhi daya tarik pembeli, daya tarik customer untuk melaundry. Dari aspek pemasaran nih, strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial atau promosi online. Nah, dari media sosial ini jasa laundry ini sudah menggunakan media sosial Instagram. Nah, mereka membuat fitur-fitur akun Instagram untuk menawarkan usaha mereka gitu. Nah, dari segi manual mereka juga mempromosikan menggunakan brosur atau stiker-stiker yang ditempel di sepanjang jalan seperti itu untuk menarik pembeli. Nah, dari aspek pemasaran mereka juga menawarkan diskon. Bisa kita ketahui pas awal opening atau grand opening ini mereka menawarkan diskon 3 kg laundry gratis 1 kg. Nah, dimana 1 kilogramnya ini seharga Rp7.000. Tentunya misal kita laundry 4 kg yang harusnya kita membayar 28.000, kita hanya membayar 21.000 karena yang 1 kilonya itu gratis gitu. Nah, yang kedua ada kerjasama dengan pusat Wenter untuk meningkatkan pendapatan. Nah, yang ketiga ada penggunaan teknologi untuk memantau atau mengontrol kualitas jasa. Nah, di sini juga kita menggunakan aplikasi kasir secara online gitu ya, bisa kita pantau. Misal nih kita mendirikan laundry, kita tidak bisa 24 jam di tempat laundry tersebut. Misal kita punya bisnis yang lain gitu ya, atau kita sedang bekerja gitu, kita bisa memantau nih berapa pemasukan yang ada, berapa kiloan yang masuk untuk hari ini, bisa kita pantau melalui aplikasi kasir tersebut. Nah, kita juga bisa memantau nih pesanan kita apakah sudah diproses, sudah selesai atau belum, seperti itu. Dari customer juga bisa memantau melalui link yang dibagikan di nota tersebut gitu. Nah, di laundry tersebut juga menggunakan jasa CCTV. Jasa CCTV ini membantu kita untuk mengontrol. Misal ada komplainan dari customer yang laundry pakaiannya hilang atau apa, bisa kita pantau dari CCTV tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga ada aspek operasional. Aspek operasional ini dibagi menjadi 3, saya rangkum menjadi 3, yaitu penggunaan teknologi yang efisien dan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Penggunaan teknologi yang efisien ini meningkatkan produktivitas. Misal nih, di dalam laundry ini menggunakan 2 mesin, yaitu mesin cuci dan mesin dryer. Nah, mesin ini
meningkatkan produktivitas. Misalnya kita tidak usah repot-repot untuk menjemur secara manual dan mengandalkan sinar matahari. Nah, kita tinggal mendryer di mesin yang pengering yang di atas gitu, dan mengurangi biaya. Mengurangi biaya ini maksudnya itu nggak apa-apa kita nambah mesin dryer satu lagi mesin dryer, akan tetapi kita dapat menarik income yang lebih tinggi, lebih banyak gitu ya, dimana pelanggan ini tentunya akan memilih laundry yang cepat gitu, yang mereka juga buru-buru gitu, dan mereka akan memilih ke laundry yang menyediakan banyak fitur yang kilat gitu. Nah, dari aspek operasional, penggunaan sistem manajemen yang efektif dan mengontrol kualitas jasa. Nah, sudah saya jelaskan tadi di mana laundry ini menggunakan fitur jasa yang efektif untuk mengontrol kualitas. Di sini laundry ini menggunakan fitur jasa si kasir atau Adobe Kasir untuk kasir ya. Sudah bisa dikontrol dari jarak jauh, yang penting di HP kita ada kuotanya saja gitu, dan untuk menginstal aplikasinya seperti itu sudah bisa dikontrol dari jarak jauh. Laundry hari ini masuk berapa kilo, laundry yang selesai hari ini yang harus selesai hari ini berapa gitu. Misal ada keterlambatan, otomatis di fitur situ juga sudah ada keterlambatan seperti itu. Nah, selanjutnya ada penggunaan bahan kimia yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, tentunya di sini kita menggunakan sabun atau bahan kimia yang ramah lingkungan dan sudah BPOM sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia, yaitu di sini penggunaan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Tentunya di sini sudah saya jelaskan ada 4 karyawan dan tentunya sudah berpengalaman dari laundry sebelumnya gitu. Entah itu mereka berpengalaman dari segi bagian setrika, atau dari segi bagian pengantaran dan penjemputan, atau dari segi pencucian di bagian cuci gitu ya. Yang kedua ada penggunaan sistem pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Nah, di sini untuk tenaga kerja baru juga sudah dilakukan pelatihan atau masa training atau masa percobaan. Di sini biasanya itu masa percobaannya selama 2 minggu. 2 minggu ini kita bisa mempelajari dari segi bagian setrika atau dari segi bagian cuci. Seperti itu. Tentunya ini akan membantu ketika misal karyawan satu sama lain yang tidak masuk dapat membantu di bagian lain seperti itu. Misal di bagian cuci tidak masuk hari ini. Nah, bagian setrika ini bisa bisa menggantikan bagian cuci selama bagian cuci itu tidak masuk seperti itu. Karena sudah adanya pelatihan dari awal, dari masa percobaan seperti itu. Nah, selanjutnya ada penggunaan sistem penghargaan yang efektif untuk meningkatkan motivasi tenaga kerja. Nah, di laundry ini juga atasan atau bosnya atau ownernya ini juga memperlakukan sebagaimana manusia gitu. Di sini misal selanjutnya penggunaan aspek dari sumber daya manusia ya, yaitu penggunaan sistem penghargaan yang efektif untuk meningkatkan motivasi tenaga kerja. Nah, walaupun UMKM laundry ini belum bisa dibilang UMKM yang tinggi gitu ya, atau yang besar banget gitu ya, tapi ownernya atau bosnya ini sudah memperlakukan sebagaimana manusia gitu. Di sini bisa kita lihat apabila pesanan laundry yang masuk cukup banyak, misal di hari-hari weekend atau di hari
Sabtu Minggu pesanan laundry yang melonjak atau membludak gitu, itu owner akan menambahkan bonus gitu, tentunya menambahkan bonus beberapa puluh ribu gitu. Nah di sini juga itu untuk sistem penggajiannya itu 1 minggu 1 kali seperti itu. Tentunya bonus yang didapatkan itu akan ditambahkan setiap penggajiannya gitu. Tentunya lembur atau overtime juga ada gitu. Nah di samping itu di sini juga terdapat fitur satuan atau cuci satuan. Cuci satuan ini yaitu dicuci secara manual oleh tenaga kerja. Nah, ketika kita mencuci satuan yang harganya di atas cuci kiloan, misal cuci kemeja itu 15.000 ya, satu piece-nya. Itu dicuci secara manual dan dijamin kebersihannya. Nah, siapa yang mencuci, karyawan yang mencuci itu akan mendapatkan biaya tambahan seperti itu. Untuk menghargai si karyawan tersebut. Dari aspek lingkungan, yaitu penggunaan bahan kimia yang ramah, yaitu pemilihan sabun deterjen, pemilihan sabun pewangi yang ramah lingkungan. Nah, tidak merusak lingkungan atau berdampak pengerusakan lingkungan. Nah, yang ketiga ada penggunaan sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan. Di laundry ini dampak limbah yang ditimbulkan tidak cukup banyak ya, saya lihat. Untuk limbah-limbah plastik itu juga tidak banyak, karena untuk limbah kertas dari nota itu juga bisa didaur ulang seperti itu. Untuk limbah-limbah deterjen atau deterjen bekas sabun atau bekas pewangi bisa diisi ulang kembali. Nah, hal tersebut yang tidak menimbulkan dampak lingkungan kan. Nah, yang kedua, sistem penggunaan energi yang efisien dan mengurangi dampak lingkungan. Sistem penggunaan energi di sini juga tidak menimbulkan sesuatu yang misalnya menimbulkan polusi atau menimbulkan sesuatu yang mengganggu pernapasan seseorang atau mengganggu pencemaran lingkungan udara seperti itu ya. Nah, tentunya jasa laundry ini bisa menjadi pilihan Anda dengan modal. Misal modal yang bisa diperkirakan modal yang berapa ya, misalnya mungkin modalnya memang cukup tinggi, tidak seperti UMKM makanan yang misalnya kita jual kaki lima gitu, yang tidak memerlukan mesin gitu. Laundry ini memang biaya modalnya ini juga bisa dibilang cukup tinggi, karena pertama kita membutuhkan mesin cuci, ditambah lagi jika kita menambahkan mesin dryer itu juga akan cukup tinggi. Nah, yang kedua listrik, misal nih KWH-nya ini listrik kita juga akan cukup tinggi, menggunakan listrik KWH yang tinggi seperti itu. Akan tetapi listrik ini bisa dibantu atau digantikan oleh gas LPG seperti itu. Mesin misal untuk setrikanya atau sistem uapnya atau sistem pengeringnya bisa dibantu dengan LPG. Nah, untuk tenaga kerja di sini juga dapat mengurangi pengangguran. Pengangguran itu tidak hanya dari kalangan anak-anak muda ya. Pengangguran ini bisa dari kalangan ibu-ibu rumah tangga atau bapak yang menjadi
jadi tulang punggung, di sini juga bisa. Nah, dari segi tenaga kerja ini bisa kita lihat untuk tenaga kerja ini banyak menggunakan dari ibu-ibu rumah tangga. Tentunya mereka juga sudah berpengalaman ya. Sudah berpengalaman, tentunya mereka juga akan menampilkan kinerja mereka yang terampil dan efektif seperti itu. Nah, untuk sistem pengerjaannya ini cukup tinggi, cukup banyak fitur, bisa mencuci juga dengan barang-barang yang besar seperti karpet, seperti bed cover, seperti itu. Dari aspek fitur yang ditawarkan ini sangat lengkap. Jadi tidak aneh untuk orang-orang ini memilih laundry ini sebagai laundry langganan mereka seperti itu. Di samping itu pelayanan yang mereka tawarkan ini cukup banyak dan karyawannya ini cukup ramah-ramah seperti itu. Bisa kita lihat di ulasan Google Maps-nya juga banyak dan cepat dan wangi. Rata-rata untuk mereka yang sudah langganan di laundry tersebut ini mereka cukup puas dengan kebersihannya atau wanginya seperti itu ya. Dari aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi, menurut saya bisnis laundry ini cukup layak dijadikan bisnis tujuan Anda atau bisnis pertimbangan Anda untuk memulai bisnis gitu. Dimana laundry di sini itu banyak fitur dan peminatnya cukup banyak gitu ya. Tidak seperti laundry yang lainnya yang menggunakan nota manual, laundry ini menggunakan nota yang print out seperti itu ya. Seperti itulah ya sekiranya bisnis laundry yang saya jabarkan tadi. Menurut saya bisnis laundry pada saat ini sangat berkembang dengan cepat dan pesat karena mengingat kesibukan banyak orang, karena mengingat cuaca dan mengingat kepentingan orang yang mungkin ada sebagian banyak orang di sini yang sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk mencuci dan sibuk jualan atau sibuk berdagang. Nah, bisnis laundry ini sangat cocok, sangat banyak peminatnya bagi orang-orang yang sibuk atau orang-orang yang mungkin berpenghasilan menengah ke atas gitu. Dengan harga 1 kilo 7.000 saja dia sudah bisa mendapatkan pakaiannya yang wangi, bersih, wangi dan cepat seperti itu ya, tepat waktu intinya. Di sini bisa kita ketahui bahwa aspek teknologi juga sangat membantu dalam suatu bisnis yang sudah saya jabarkan tadi, yaitu menggunakan aplikasi kasir atau aplikasi secara online dalam kasirnya. Nah, kelebihannya adalah ketika kita menggunakan teknologi dalam usaha kita, kita dapat memantau dari jarak jauh. Misal kita lagi bepergian, misal kita lagi mempunyai bisnis yang banyak satu dengan yang lain, kita bisa memantau melalui HP gitu ya. Cukup dengan HP dan menggunakan kuota saja seperti itu. Nah, di sini yang saya tandai juga, mengingat laundry ini yang saya pilih menjadi objek saya mewawancara atau mencari info tentang kelayakan bisnis laundry ini tuh
Dia buka pada bulan Juni 2023, belum genap setahun, tapi pelanggannya sangat sudah banyak seperti itu. Di sini bisa ditandai ketika saya datang ke sana, sangat banyak kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh karyawannya. Nah, di samping itu, mereka juga menawarkan banyak-banyak fitur yang sudah saya jelaskan, yaitu mau cuci kilat, cuci ekspres, cuci reguler 3 hari, cuci satuan yang notabene untuk pakaian-pakaian yang rawan luntur atau pakaian yang dijaga kualitasnya seperti itu. Tentu saja cuci satuan ini beda dengan cuci kiloan. Kalau cuci satuan ini kita cuci satu-satu, yaitu khusus misal baju-baju saja atau celana-celana saja. Nah, untuk cuci kiloan ini kita cuci jadi satu gitu. Untuk kapasitas mesinnya yaitu 5 kg. Kita mesinnya di laundry ini mesinnya ada terdapat mesin 5 mesin cuci dan 5 mesin pengering. Nah, di sini semakin banyaknya mesin akan membantu semakin banyaknya produktivitas yang dihasilkan atau waktu yang lebih efisien. Karena mengingat mesin cuci atau mesin pengering juga membutuhkan waktu selama 30 sampai 50 menit tergantung pakaian yang dicucinya. Di samping itu, laundry ini juga menyediakan banyak pilihan-pilihan, yaitu tidak hanya mencuci pakaian saja. Di samping itu, mereka juga bisa laundry atau bisa mencuci dengan pakaian dengan barang-barang yang cukup besar dimensinya, seperti karpet, seperti bed cover, seperti boneka, seperti itu. Nah, mungkin untuk kedepannya di laundry ini bisa juga dilengkapi dengan cuci sepatu. Setelah saya kemarin ngobrol dengan karyawan yang ada di sana, ternyata ada beberapa orang yang sering bertanya atau sering menanyakan apakah di sini ada cuci sepatu gitu, seperti itu. Namun laundry ini belum ada seperti itu. Tapi mereka untuk saat ini berfokus pada cuci pakaian atau cuci yang berbahan kain gitulah ya. Oh iya, cuci tas juga sudah bisa di situ. Nah, untuk itu bisnis laundry ini menurut saya sangat cocok dijalankan di di lokasi yang cukup ramai atau lokasi yang sangat strategis. Tidak mungkin laundry ini dijalankan di lokasi-lokasi yang pedesaan atau jauh dari pemukiman seperti itu. Sekian studi yang saya laksanakan, sekian presentasi saya, sekian jabaran saya yang mengenai bisnis laundry ini, kelayakan bisnis laundry ini. Semoga dapat dipahami menggunakan, karena ini saya presentasikan menggunakan bahasa saya sendiri, otodidak seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.